Pertandingan antara Timnas Indonesia dan Vietnam berlangsung pada Minggu 15 Desember 2024 dalam matchday ketiga Grup B, Piala ASEAN 2024. Laga tersebut dihelat di Poto Provincial Stadium, kandang Vietnam. Sejak awal, Vietnam tampil mendominasi permainan. Namun, hingga babak pertama berakhir, pasukan Kim Sang-sik belum mampu membongkar pertahanan Timnas Indonesia. Gol yang dinantikan Vietnam akhirnya tercipta pada babak kedua. Nguyen Quang Hai berhasil mencetak gol pada menit ke-77, membawa Vietnam menang tipis 1-0 atas Indonesia. Meski kalah, Erick Thohir tetap memberikan apresiasi kepada tim Garuda. Menurutnya, kekalahan ini lebih disebabkan oleh faktor kurang beruntung. Saya menilai permainan tim muda kita sudah cukup baik menghadapi Vietnam, yang memiliki pemain lebih senior dan berpengalaman. Sayangnya, kita kebobolan di akhir babak kedua, dan gol tersebut terbilang cukup berbau keberuntungan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir, yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN, kemudian mengeluarkan pernyataan tegas. Ia meminta Timnas Indonesia wajib menang di laga terakhir Grup B, melawan Filipina demi menjaga peluang lolos ke semifinal. Pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Manahan. Dengan hasil imbang antara Laos dan Filipina, posisi Indonesia di klasemen masih berpotensi membaik. Terlebih jika di laga melawan Laos sebelumnya kita menang. Oleh karena itu, pertandingan terakhir melawan Filipina harus dimaksimalkan dengan raihan poin penuh, tegas Erick Thohir. Timnas Indonesia harus mengakui kekalahan tipis 1-0 dari Vietnam, salah satu rival kuat di Asia Tenggara. Meski demikian, kekalahan ini justru diiringi kabar baik yang berpotensi membuat Vietnam khawatir. Kabar tersebut berkaitan dengan jadwal pertandingan Piala AFF 2024 yang akan datang. Vietnam memang patut merayakan kemenangan mereka atas Indonesia, tetapi jadwal yang padat menjadi tantangan berat bagi tim asuhan Kim Sang-sik. Dalam waktu singkat, Vietnam harus terbang ke Filipina untuk bertanding pada 18 Desember 2024, lalu kembali ke kandang untuk menghadapi Myanmar pada 21 Desember. Kedua laga ini krusial bagi Vietnam, tetapi perjalanan yang melelahkan dapat memengaruhi kondisi fisik para pemain. Sebaliknya, Timnas Indonesia memiliki keuntungan waktu istirahat lebih panjang, sebelum melawan Filipina pada 21 Desember. Selain itu, Indonesia diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri, yakni Stadion Manahan Solo. Meski saat ini memimpin klasemen, posisi Vietnam belum sepenuhnya aman. Jika mereka kalah dalam dua pertandingan melawan Filipina dan Myanmar, Indonesia berpeluang besar mengambil alih posisi puncak dengan kemenangan melawan Filipina. Bahkan, kekalahan beruntun Vietnam dapat membuka peluang Laos, jika mereka menang di dua laga tersisa. Komentator Vietnam, Han An Tu, juga menyoroti faktor lapangan sebagai kendala. Ia menyebut bahwa bermain di lapangan sintetis di Filipina, akan menjadi tantangan bagi pemain Vietnam yang mengandalkan teknik. Stadion ini sebelumnya mendapat perhatian negatif saat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026 karena jenis rumputnya yang kurang nyaman bagi pemain. Berbeda dengan Vietnam, Timnas Indonesia tidak menghadapi kendala serupa karena pertandingan melawan Filipina akan berlangsung di lapangan dengan rumput alami. Dengan waktu istirahat yang cukup, Indonesia memiliki peluang besar untuk tampil maksimal. Namun, kemenangan melawan Filipina tetap menjadi keharusan jika ingin mengamankan tiket ke semifinal Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus menerima kekalahan tipis 0-1 dari Vietnam pada matchday ketiga Grup B, Piala AFF 2024. Hasil ini membuat Indonesia turun ke posisi kedua klasemen Grup B, dengan raihan 4 poin, sementara Vietnam naik ke puncak dengan 6 poin. Pada laga terakhir fase grup, Indonesia dijadwalkan bertemu Filipina pada 21 Desember 2024. Namun, sebelum laga tersebut, FIFA akan merilis peringkat terbaru pada 19 Desember 2024. Kekalahan dari Vietnam diperkirakan akan membuat peringkat Indonesia turun. Meskipun Piala AFF 2024 berada di luar kalender resmi FIFA, turnamen ini termasuk dalam kategori pertandingan A, FIFA, sehingga hasilnya tetap dihitung dengan bobot maksimal 5 poin per laga. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ke-125 dunia, dengan total 1.135,11 poin, berdasarkan pembaruan FIFA pada 28 November 2024. Setelah meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar, bermain imbang 3-3 melawan Laos, dan kalah dari Vietnam, poin Indonesia diperkirakan turun menjadi 1.133,43, minus 1,68, menurut kalkulator situs Football Ranking. Dengan perolehan 1.133,43 poin, Indonesia diprediksi akan turun 2 peringkat ke posisi 127. Gambia akan naik ke peringkat 125, dengan total 1.134,69 poin, sementara India berada di posisi 126, dengan 1.133,62 poin.
Sandy Walsh, salah satu pemain naturalisasi timnas Indonesia, membagikan cerita menarik dalam wawancara terbarunya. Bek kanan andalan tim Garuda tersebut mengungkapkan bahwa belakangan ini ia sering dihubungi oleh pemain lain yang tertarik untuk berpindah kewarganegaraan dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai salah satu pemain naturalisasi senior, Sandy telah menjadi bagian penting dari tim sejak proses naturalisasinya selesai pada 2021. Di bawah arahan Shin Tae-yong, pemain kelahiran Belgia ini tampil konsisten dan menjadi pilar utama di lini pertahanan. Timnas Indonesia sendiri terus menunjukkan perkembangan pesat, khususnya sejak Shin Tae-yong mengambil alih posisi pelatih. Kombinasi pemain lokal dan naturalisasi berhasil membawa timnas mencetak berbagai prestasi, termasuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu momen gemilangnya adalah kemenangan 2-0 atas Arab Saudi, yang didukung kontribusi besar pemain keturunan yang merumput di Eropa. PSSI juga aktif mencari talenta berdarah Indonesia yang bermain di Liga Internasional. Hasilnya mulai terlihat dengan performa apik dari pemain-pemain naturalisasi, termasuk Sandy Walsh. Selain menjadi andalan di lapangan, Sandy juga menginspirasi banyak pemain keturunan lain untuk mengikuti jejaknya. Ia mengungkapkan bahwa keberhasilan timnas kini menarik perhatian banyak pemain. Saya sering menerima telepon atau pesan dari pemain yang ingin tahu lebih banyak tentang proses pindah kewarganegaraan ke Indonesia, kata Sandy. Ia juga mengaku senang melihat antusiasme tersebut, dan siap membantu mereka yang membutuhkan panduan. Sandy menyatakan harapannya, agar semakin banyak pemain berkualitas bergabung dengan timnas Indonesia. Pernyataan Sandy ini menjadi angin segar bagi PSSI dan pendukung timnas. Semakin banyak pemain keturunan yang tertarik bergabung, akan memperkuat skuad Garuda, baik secara teknis maupun kompetitif di level internasional. Sandy sendiri telah membuktikan, bahwa keputusannya membela Indonesia adalah langkah tepat. Dengan dedikasi dan profesionalismenya, ia menjadi teladan bagi rekan-rekannya, sekaligus duta tak resmi yang mempromosikan timnas Indonesia. Momentum positif ini diharapkan dapat terus dijaga oleh PSSI, untuk mendukung ambisi Indonesia bersaing di pentas sepak bola dunia. Emil Audero Mulyadi kembali menjadi sorotan, setelah memberikan jawaban yang seolah mengisyaratkan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Nama kiper Como 1907 ini sudah lama disebut-sebut sebagai kandidat ideal untuk dinaturalisasi, terlebih karena ayahnya, Edi Mulyadi, adalah warga negara Indonesia, sehingga proses penelusuran garis keturunan tidak diperlukan. Meski demikian, hingga kini Emil belum resmi dinaturalisasi. Seorang penggemar bernama Syah Agam Aprilo mencoba mengonfirmasi komitmen Emil terhadap timnas Indonesia, melalui percakapan di Instagram. "Apa kabar?" tanya Agam, membuka dialog. "Baik," jawab Emil singkat dalam bahasa Indonesia. "Bagaimana Indonesia?" lanjut Agam. "Maksudnya apa?" Emil balik bertanya. Agam kemudian menyinggung perbincangan Emil dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. "Perbincangan dengan Erick sudah?" tanya Agam lagi. Emil pun menjawab, "Ya, sudah bicara." "Mari kita lihat saja." Jawaban tersebut langsung mendapat respons positif dari warganet, yang berharap Emil segera memulai proses naturalisasi. Apalagi, kiper keturunan Italia ini memiliki pengalaman panjang di sepak bola Eropa. Ia adalah lulusan Akademi Juventus, dan pernah membela Inter Milan, termasuk saat tim tersebut meraih gelar juara Liga Italia musim 2023-2024.